Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas sistem wiper. Ya, sebenarnya pada video sebelumnya sudah kita bahas juga sistem wiper. Namun pada video kali ini kita akan mengupas sistem wiper khusus kepada sistem intermittennya. Ya, bagaimana sistem intermitten pada suatu sistem wiper bekerja? Mari kita simak penjelasan yang rinci dari sistem wiper yang dilengkapi dengan intermittent. Baik, pada video sebelumnya, video yang terkait yaitu video nomor KO55. Ya, sudah kita bahas mengenai sistem wiper yang mencakup prinsip, kemudian nama komponen, fungsi komponen, rangkaian, dan cara kerja sistem wiper. Kemudian pada video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai bagaimana kerja cam plate. Ya, jika sistem wiper dimatikan, ya, pada sembarang posisi di atas, ya, misalkan, maka sistem wiper itu akan kembali ke posisi bawah. Ya, jadi selalu sistem wiper mati dalam kondisi posisi di bawah, dan itu sudah kita bahas secara tuntas pada video sebelumnya tentang cara kerja cam plate, ya, atau plat knob pada sistem wiper. Nah, pada video kali ini kita akan mengupas secara tuntas mengenai sistem intermittent, ya. Nah, kita lihat ilustrasinya, ya. Jadi ini gambaran sederhana dari suatu sistem wiper, ya. Jadi ini dalam kondisi off, ya. Nah, wiper ini bekerja untuk membersihkan kaca, ya, dari air saat hujan atau dari kotoran yang lain, ya. Nah, pada posisi saklar wiper kondisi off, maka sistem tentu saja tidak bekerja. Nah, sekarang kita coba untuk memindahkan posisi saklar ini, ya, tuas saklar wiper ke posisi intermittent, ya. Kita lihat, ya, kita pindahkan. Nah, maka wiper akan bekerja, ya, menyeka kaca, kemudian berhenti sejenak, ya, beberapa detik, kemudian bekerja lagi, ya, kemudian berhenti beberapa detik, motor berhenti tidak berputar, maka wiper juga berhenti, kemudian bekerja lagi, ya, berhenti sekitar 4 detik, kemudian bekerja lagi, dan seterusnya, ya. Nah, jadi pada kondisi intermittent ini, ya, wiper bekerja hanya sekali seka, ya, kemudian berhenti selama beberapa detik, ya. Setelah itu baru dia aktif lagi, ya, dan seterusnya. Nah, apa yang menyebabkan motor wiper ini bekerja berhenti, ya, untuk beberapa detik, ya, kemudian dia aktif lagi, ya. Nah, jadi jika saklar sistem wiper diposisikan pada posisi intermittent seperti ini, maka motor bekerja satu siklus bilah wiper, ya, naik sampai turun lagi, ya. Motor berhenti, ya, kemudian dia berputar lagi, berhenti lagi beberapa detik, dan seterusnya, ya, sampai pada posisi saklar ini di-off-kan kembali, ya. Nah, kalau di-off-kan kembali tentu saja sistem ini tidak bekerja, ya. Kalau kita aktifkan intermittent lagi, dia akan bekerja, ya. Kemudian nanti ada jeda lagi beberapa detik, ya. Kemudian bekerja lagi, ya, dan seterusnya. Kalau kita pindahkan posisi tuas wiper ke posisi kecepatan lambat atau low, maka wiper ini dia akan bekerja naik turun, ya, secara beraturan,
tanpa jeda. Ya, jadi motor berputar pada putaran lambat tanpa henti. Ya, dia berputar secara kontinu, ya. Nah, kalau kita pindahkan ke posisi intermittent lagi, ya, saklar ini kita pindahkan ke posisi intermittent lagi, maka nanti akan ada jeda gerakannya, ya. Kita perhatikan wipernya akan bekerja, ya. Sesaat berhenti motornya, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini kembali kepada posisi off. Nah, jadi ini gambaran singkat mengenai kerja dari sistem wiper yang menggunakan intermittent. Nah, bagaimana bisa, ya, saat saklar di posisi intermittent begini, ya, motor bekerja terputus-putus, ya. Dia bekerja, kemudian berhenti beberapa detik, bekerja, berhenti beberapa detik, ya, secara teratur. Nah, ada sistem yang mengatur kerja motor wiper ini, ya, agar dia berputar satu siklus bilah wiper naik dan turun, kemudian dia berhenti untuk beberapa detik dan kemudian nanti aktif lagi. Jadi ada sistem otomatis yang kita sebut dengan sistem intermittent. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kok bisa, ya, saklar pada posisi INT terus, motor bergerak hanya sekali, ya, setelah itu istirahat. Kemudian bergerak lagi, istirahat lagi, dan seterusnya, ya. Nah, ini. Nah, kita coba lihat rangkaiannya. Nah, pada video sebelumnya sudah kita bahas tuntas, ya, rangkaian sistem wiper sederhana ini, ya, sebagai pembelajaran awal, ya, pemahaman bagian plat knob, ya, P1, P2, P3. Nah, jadi plat knob P1, P2 dan P3 ini bekerja sama, ya, bekerja sama agar motor wiper dapat kembali ke posisi bawah meskipun sistem wiper dimatikan pada sembarang posisi, gitu, ya. Jadi bilah wiper pada kaca pasti selalu pada posisi di bawah. Nah, yang mengatur kerja dari motor sampai bilah wiper pada posisi di bawah adalah plat knob dan terminal-terminal pada P1, P2, dan P3. Jadi kerjasama antara terminal-terminal ini dengan plat knob menghasilkan bilah wiper akan selalu pada posisi bawah pada saat dimatikan, meskipun mematikannya pada sembarang tempat. Nah, ini sudah kita kupas tuntas. Nah, untuk video kali ini kita akan mengupas rangkaian yang ini, ya. Rangkaian sistem wiper yang menggunakan intermittent. Nah, secara prinsip, ya, rangkaian wiper dengan intermittent ini, ya, hanya ada penambahan relay dan sirkuit transistor atau rangkaian transistor yang mengatur kerja relay. Nah, jadi yang menghentikan putaran motor wiper sesaat, ya, beberapa detik pada sistem wiper yang menggunakan intermittent ini adalah rangkaian sirkuit transistor ini, ya, atau rangkaian intermittent di sini. Jadi di sini ada beberapa komponen utama yang berfungsi untuk bisa menunda kerja dari motor wiper, ya. Ada kapasitor, ya, ada transistor dan beberapa komponen yang lain sebagai pendukung. Nah, ini yang akan kita kupas secara tuntas. Kok bisa, ya, rangkaian ini bisa menyebabkan motor wiper, ya, bekerja sesaat kemudian berhenti beberapa saat, ya, kemudian bekerja lagi, ya. Jadi dengan adanya jeda kerja dari motor listrik tersebut,
maka gerakan bilah wiper pada kaca itu tidak kontinu, ya, tergantung dari hujan. Jadi kalau hujan gerimis kan tidak perlu pembersih kaca atau wiper itu bekerja dengan cepat, ya, cukup sesekali saja, ya. Nah, inilah rangkaian yang mengatur kerja motor wiper, ya, yang kita sebut dengan rangkaian intermittent, dan ini akan kita bahas, ya. Nah, jadi ini rangkaian yang akan kita bahas, ini akan kita kupas bagaimana bagian dalam dari rangkaian transistor ini, ya. Nah, sebelumnya kita mengingat kembali beberapa bagian dari sistem wiper, ya. Jadi ini ada motor wiper, kemudian ada terminal plus 1 ini terhubung dengan sikat motor wiper kecepatan lambat, sedangkan plus 2 ini terhubung dengan sikat kecepatan tinggi, dan ini adalah sikat negatif, ya, terhubung dengan massa. Kemudian ini ada cam plate, ya, atau plat knob yang dia akan bekerja selalu bergesekan dengan terminal P1, P2 dan P3. Nah, kerjasama antara terminal P1, P2, P3 dan plat knob ini nanti yang menghasilkan kerja wiper bahwa dia akan berhenti selalu pada posisi bilah wiper di bawah. Nah, ini yang bekerja, ya, plat knob dan terminal-terminal P1, P2 dan P3, ya. Sedangkan jeda motor wiper bekerja ini dilakukan oleh sirkuit transistor ini. Nah, pada posisi seperti ini, ya, gambar seperti yang tampil di sini, ya, kita perhatikan ini ada relay, ya. Ada relay di sini, ya. Kalau kita perhatikan P1, ya, ini terminalnya terhubung dengan plat knob, selalu terhubung dengan plat knob. Ini P1, ya. Kemudian P1 kalau kita telusuri, ya, ini terhubung dengan terminal A pada relay, ya, ini. P1 terhubung ke plat knob dan terminal A. Kemudian kita lihat P2. P2 terhubung dengan terminal positif baterai, ya. P2 terhubung dengan terminal positif baterai. Kemudian P3, ini sudah kita singgung juga pada video yang lalu. P3 ini langsung terhubung dengan massa, ya. Ya, ini untuk mengingat kembali, ya. Sekarang bagaimana cara kerjanya pada saat saklar wiper diputar pada posisi low atau kecepatan lambat, ya. Kita lihat, ya, bagaimana kerja sistem wiper dengan rangkaian intermittent pada kecepatan lambat. Kita lihat pada saat saklar diposisikan ke posisi low, arus dari baterai akan mengalir, ya, ke saklar kecepatan lambat, ya. Kemudian terminal plus 1, sikat positif motor, sikat negatif motor, kemudian ke massa, ya. Maka motor akan berputar, ya, dan pasti ini juga memutarkan plat knob, ya, dan secara bersamaan juga memutarkan bilah wiper pada kaca depan kendaraan, ya. Jadi aliran arusnya seperti ini pada putaran lambat, ya. Kita lihat kerja plat knob ini, ya, pada saat di-off-kan. Nah, ini masih mengalirkan arus, ya. Ini sudah kita bahas pada video yang lalu, ya, bahwa plat knob ini bekerja sama dengan P1, P2 dan P3, ya, agar bilah wiper saat mati, sistem wipernya saat mati berada di bawah. Jadi P1, P2, P3 dan plat knob ini selalu memastikan bahwa bilah wiper pada kaca depan selalu berada di posisi bawah saat wiper tidak bekerja atau saat wiper dimatikan. Kita perhatikan lagi, ya. Ini pada posisi kecepatan lambat, ya.
aliran arusnya ditunjukkan pada animasi ini. Pada saat off, aliran arus dari P2 ke P1 ke motor. Nah, jadi pada saat di off kan, aliran arus diambil alih oleh P2, P1 ya, plat knob, kemudian untuk memutarkan motor. Motor berputar sampai pada posisi bilah turun di bawah. Ini ya. Baik ya. Sekarang kita coba ke putaran tinggi ya, kecepatan tinggi ya. Posisi saklar ke putaran tinggi ya, kecepatan tinggi, arus dari baterai akan mengalir menuju saklar wiper ya. Kemudian ke terminal kecepatan tinggi dan masuk ke terminal plus 2 ya, sikat kecepatan tinggi, kemudian ke massa ya. Maka motor wiper akan bekerja ya. Plat knob juga akan berputar. Bersamaan juga bilah wiper pada kaca depan akan bergerak. Selama saklar pada posisi kecepatan tinggi, arus ke motor disuplai oleh saklar ya. Tetapi pada saat saklar di off kan, arus ke motor disuplai oleh P2, P1 ya. Sehingga motor bisa berputar, meneruskan putaran sampai bilah wiper posisi di bawah. Posisi plat knob-nya seperti ini baru off ya. Nih, jadi inilah kerjasama antara plat knob dan terminal-terminal P1, P2 dan P3 untuk menjamin bahwa pada saat posisi off, kipas berada di bawah ya. Nah, kita perhatikan lagi ya. Jadi ini bekerja saat saklar ke posisi high ya, arus dari baterai disuplai melalui saklar ya, sehingga motor bisa berputar pada kecepatan tinggi ya. Nah, plat knob ini bekerja pada saat saklar di off kan ya. Nah, sampai P2 menggantung, motor berhenti dan bilah wiper akan berada pada posisi bawah. Nah, inilah yang akan kita pelajari saat ini ya. Jadi bagian intermittent. Nah, ini ya. Ini sekilas kerja dari sistem intermittent ya. Kita perhatikan animasinya ya. Jadi motor berhenti berputar ya. Ini setelah satu putaran plat knob ya. Kita perhatikan lagi ya. Motor berputar ya, plat knob berputar satu putaran, berhenti ya. Ini motor berhenti ya. Kita perhatikan lagi ya, satu putaran plat knob ini naik dan turun. Posisinya selalu begini. Ya. Kita perhatikan lagi posisi naik ya. Naik ya. Turun. Nah, plat knob selalu pada posisi di sini, P2 menggantung. Nah, kemudian sirkuit transistor ya, atau rangkaian transistor ini bekerjanya on dan off ya, dengan jeda waktu tertentu ya. Kita perhatikan ya. Ini off ya. Kemudian on mengaktifkan relay sehingga motor mendapat arus, motor berputar ya. Plat knob berputar satu kali kemudian berhenti ya. Kemudian on lagi ya, motor berputar lagi, berhenti lagi. Off beberapa detik. Kemudian on lagi ya. Sistem bekerja lagi. Plat knob berputar satu kali lagi, berhenti lagi. Ini off. Nah, posisi off ini ya diatur dalam rangkaian transistor ini ya. Jadi on dan off-nya transistor ini diatur oleh rangkaian yang ada pada sirkuit intermittent ini. Nah, jadi rangkaian ini fungsinya hanya mengatur kerja dari relay ini ya. Jadi kapan relay ini kontaknya ke bawah, ke B, kapan kontaknya ke
atas ke A, ya. Nah, jadi ini gambaran dari kerja sistem intermittent. Nah, Pak, bagaimana bisa transistor itu on dan off secara bergantian dengan jeda waktu tertentu? Itu gambarnya kan tidak lengkap, ya. Transistor kaki basisnya tidak terhubung dengan apa-apa. Kok tiba-tiba bisa on dan off, ya? Kan tidak mungkin, ya. Baik, jadi rangkaian ini adalah rangkaian yang disederhanakan, ya. Tentu saja rangkaian pengontrol ini tidak sesederhana ini, ya. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari, ya. Nah, baik, ya. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan, ya, yang perlu dijawab, ya. Kita kembali ke sini. Pertanyaannya adalah, ya, antara P1, P2 dan P3 dan plat NOC, ya, apa hasil dari kerjasama antara plat NOC, kemudian P1, P2 dan P3? Ya, silahkan dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, pada posisi saklar di posisi low, ya, arus mengalir ke motor dan motor berputar secara terus menerus, ya. Mengapa pada posisi low sirkuit transistor ini tidak mempengaruhi kerja dari motor wiper pada saat posisi kecepatan lambat? Silahkan dijawab, ya. Pertanyaan berikutnya, ya. Mengapa rangkaian sirkuit transistor pada intermittent ini juga tidak mempengaruhi putaran motor wiper pada kecepatan tinggi? Silahkan dijawab, ya. Baik, pertanyaan berikutnya, ya. Mengapa bilah wiper akan selalu berada pada posisi di bawah jika sistem wiper di-off-kan? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menyebabkan relay sistem wiper ini kontaknya berpindah dari A ke B? Silahkan dijawab, ya. Ya, silahkan beberapa pertanyaan tadi dijawab, ya, beberapa pertanyaan dasar sebagai evaluasi awal pemahaman materi yang kita bahas barusan, ya. Nah, baik, sekarang kita coba ke rangkaian, ya, sistem intermittent ini, ya. Nah, jadi tadi sudah dibahas, ya, bahwa rangkaiannya ini seperti ini, ya. Tetapi rangkaian intermittennya ini disederhanakan menjadi hanya tampak sebuah transistor saja. Ya, sebenarnya tidak sesederhana ini, ya. Nah, ini yang akan kita kupas, ya. Bagaimana rangkaian sebenarnya dari sistem intermittent ini, ya, akan kita lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh rangkaian sistem intermittent, ya. Jadi dari relay ini dia terhubung, ya, kaki A, ya, kemudian kaki pada kumparan relay dia terhubung dengan rangkaian intermittent, ya. Nah, beberapa komponen yang ada pada rangkaian intermittent ini, ya, mencakup transistor, ya, ada dioda, ya, ada kapasitor, ya, ada resistor, ya. Nah, jadi ini rangkaian, ya, sistem intermittent, salah satu rangkaian sistem intermittent. Jadi saya kira ada banyak
atau beberapa macam rangkaian sistem intermittent yang digunakan. Namun secara prinsip bahwa rangkaian ini fungsinya untuk mengontrol kerja relay, ya, apakah kontaknya harus ke A atau ke B, berkaitan dengan kerja dari motor wiper, ya. Nah, sekarang kita coba untuk menjelaskan secara detail, ya, secara terperinci bagaimana cara kerja dari rangkaian ini, ya. Baik, kita mulai, ya. Ini pada saat sistem intermittent ini pada posisi off, ya. Jadi P1 terhubung dengan plat knob, ya. P1 terhubung juga dengan terminal A. P1 ini terhubung juga dengan rangkaian sistem intermittennya. Ini, ya. Kemudian P2 ini terhubung dengan positif baterai. Kemudian P3 terhubung dengan ground, sama dengan rangkaian sebelumnya yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya juga, ya. Nah, kemudian ini relay, ya. Terminal A tadi sudah kita singgung terhubung dengan P1, ya. Oke. Terminal B terhubung dengan saklar sistem wiper, ya. Kemudian kumparan relay, ya, satu terhubung dengan sumber arus, ya, pada positif baterai, dan satu terhubung dengan rangkaian sistem intermittent. Ini, ya. Ya, kemudian ini beberapa terminal pada saklar sistem wiper terhubung juga dengan rangkaian sistem intermittent ini. Nah, sekarang kita coba menjelaskan secara detail, ya, pada posisi intermittent bagaimana aliran arusnya ke beberapa bagian rangkaian ini, bagaimana aliran arus pada kecepatan lambat, ya, kemudian bagaimana aliran arus pada kecepatan tinggi, ya. Nah, sekarang kita mulai pada saat kerja wiper posisi intermittent. Nah, ini, ya. Pada saat saklar diposisikan ke posisi intermittent, ya, maka arus dari baterai akan mengalir, ya, menuju ke rangkaian intermittent, masuk ke R1, basis transistor 1, emitor transistor 1, kemudian menuju ke massa. Karena ada arus basis, maka transistor 1 menjadi on. On-nya transistor 1 menyebabkan kaki kolektor dan kaki emitor transistor 1 terhubung dengan massa, ya. Nah, akibatnya akan ada arus mengalir melalui kumparan relay, ya. Kemudian melewati dioda 4, kolektor transistor 1, emitor transistor 1, kemudian ke massa, ya. Nah, karena kumparan relay ini dialiri arus, ya, maka terjadi medan magnet pada kumparan relay dan menyebabkan kontak pada relay pindah dari posisi A ke posisi B. Nih, ya. Nah, karena kontak ini berpindah, ya, dan terminal B ini terhubung dengan positif baterai, maka ada arus mengalir dari baterai mengalir ke B, ke kontak relay, ya. Kemudian masuk ke motor plus 1, ya, kemudian ke massa. Nah, karena ada aliran arus, ya, dari terminal positif baterai
melalui relay, ya, kemudian melalui saklar pada terminal intermittent, ya, masuk ke terminal +1 motor, sikat positif motor, ya, sikat negatif motor, kemudian ke massa, maka motor akan dapat berputar, ya. Nah ini, ya, kita perhatikan posisinya, ya. Jadi pada saat posisi awal ini intermittent, ya, yang bekerja adalah transistor 1 on, ya, sedangkan transistor 2 masih off karena tidak ada arus picu pada kaki basisnya. Ini, ya. Jadi pada saat plat knock masih posisi seperti ini, P2 menggantung, ya, saklar baru diposisikan ke posisi intermittent, maka aliran arusnya seperti ditunjukkan pada gambar ini. Nah, pada kondisi seperti ini motor sudah bisa berputar, ya. Ini saya visualisasikan putarannya, saya perlambat, ya, untuk melihat setiap fenomena yang terjadi. Nah, dalam kondisi ini motor berputar, ya. Tapi saya hentikan putarannya untuk melihat aliran arus yang berikutnya, ya. Nah, setelah motor berputar, ya, kemudian plat knock juga ikut berputar, ya. Nah, putarannya baru sedikit saya hentikan. Berarti plat knock baru berputar sedikit, berhenti, ya. Bilah wiper pada kaca depan juga baru mulai bekerja, baru mulai naik. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada kondisi plat knock sudah bergeser dan P2 sudah menempel dengan plat knock, sementara P3 itu sudah lepas dari tonjolan pada plat knock, sehingga P3 ini posisinya menggantung. Nah, pada posisi plat knock sudah bergeser, P2 sudah menempel dengan plat knock, maka P1 karena selalu menempel dengan plat knock, ya, maka arus dari baterai bisa mengalir ke P2, kemudian ke plat knock, kemudian ke P1, ya, kemudian ke rangkaian sistem intermittent, kemudian masuk ke kapasitor, ya. Nah, terjadi pengisian kapasitor, ya. Ini langsung ke massa. Nah, pada posisi ini kapasitor mulai terisi, ya. Nah, sementara, ya, arus dari baterai yang mengalir ke motor ini tetap disuplai dari relay terminal B. Masih dari sini, ya, ke massa. Jadi motor masih berputar, arusnya disuplai oleh relay pada terminal B, ya. Sementara pada saat yang bersamaan terjadi pengisian kapasitor melalui P2, ya, ke P1, ya. Nah, ini lewat transistor 1 arusnya sehingga kapasitor terisi. Nah, jadi pada kondisi plat knock sudah bergeser, P2 dan P1 terhubung seperti ini, maka ada dua peristiwa yang terjadi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah terjadi pengisian kapasitor pada rangkaian intermittent melalui P2, plat knock, P1 dan seterusnya. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah motor wiper tetap berputar. Arus disuplai dari terminal B relay, ya. Nah, jadi masih berputar, ya.
Kemudian saya putar lagi, ya, motornya dilanjutkan putarannya, ya, sedikit. Nah, plat knob juga berputar, bergeser. Nah, jika kapasitor belum terisi penuh, ya, maka arus masih mengalir lewat P2, P1 untuk mengisi kapasitor, ya. Nah, pada posisi ada aliran arus dari P2 ke P1 ini berarti kapasitor belum penuh, ya. Nah, pada posisi ini juga arus yang ke motor masih disuplai oleh relay, ya. Nah, ini, ya. Kemudian kita lanjutkan putaran motornya sedikit, ya. Nah, plat knob berputar, ya. Bilah wiper terus naik, ya. Bilah wiper terus naik, ya. Arus masih mengalir lewat P2 P1, ya. Masih mengisi kapasitor. Berarti kapasitor belum penuh, ya, karena masih ada pengisian. Sementara arus yang ke motor masih tetap disuplai dari relay terminal B ini, ya. Oke. Motor terus berputar, plat knob juga akan bergeser dan bilah wiper terus bergerak. Kita simulasikan, geser sedikit, ya. Plat knob bergeser, ya, karena motor tadi berputar. Bilah wiper bergerak ke atas. Nah, sekarang kita lihat pada posisi seperti ini, ya. Kita lihat P2, P1 aliran arusnya masih sama ke sini, ya. Nah, pada saat kapasitor sudah penuh, ya, aliran arus tidak bisa mengalir ke kapasitor. Ibaratnya kalau kapasitor ini kita umpamakan sebuah ember, setelah diisi dan penuh, maka air itu tidak akan mengalir lagi ke ember, tetapi air itu akan tumpah, meluber, ya, karena tidak bisa ditampung lagi oleh ember. Kapasitor juga kira-kira begitu. Pada saat kapasitor sudah penuh, maka arus tidak bisa lagi mengalir ke kapasitor. Terus kemana arus dari D2 ini? Dia akan mengalir, ya, ke kaki basis transistor 2, emitor transistor 2, kemudian ke massa. Nah, karena transistor 2 mendapat arus basis, maka transistor 2 menjadi on. Kaki kolektor dan emitornya terhubung dengan massa. Sehingga arus dari R1 ini sekarang pindah alirannya melewati transistor 2 menuju ke massa. Nah, karena aliran arus dari R1 langsung ke massa melalui transistor 2, maka arus basis transistor 1 menjadi hilang. Akibatnya transistor 1 menjadi off. Kalau transistor 1 off, maka arus yang ke kumparan relay akan terhenti, ya, karena ini off. Maka medan magnet pada relay akan hilang, sehingga kontak relay itu akan berpindah ke posisi A, ya, kembali ke posisi semula. Nah, ini, ya. Nah, apa peristiwa yang terjadi pada posisi ini? Ya, pada saat kapasitor sudah penuh. Nah, ya, kita lihat, ya. Peristiwa yang pertama. Saat kapasitor sudah penuh, arus dari baterai mengalir ke P2. Ya, plat knob P1, ya. Kemudian mengalir menuju rangkaian intermittent, ya. Kemudian mengalir ke D2, ya, kemudian ke bawah, ya, ke D3 basis emitor transistor 2, kemudian ke massa.
Ya. Jadi kapasitor tidak lagi diisi. Aliran arus sekarang berpindah ke basis transistor 2. Ya. Sehingga transistor 1 menjadi off, ya. Kemudian kejadian yang kedua adalah arus dari P2, P1 mengalir ke terminal A pada relay. Ya. Kemudian masuk ke saklar wiper, ya. Masuk ke terminal plus 1, sikat positif, sikat negatif, dan massa. Nah, sekarang motor ini berputar, ya. Saat kapasitor sudah penuh, bukan lagi arusnya berasal dari terminal B, ya, tetapi arus yang masuk ke motor berasal dari terminal A, ya, di mana arus dari terminal A berasal dari baterai, dari P2, plat NOK, P1, ya, terminal A, kemudian ke saklar intermittent, ya, kemudian ke motor dan ke massa. Nah, jadi setelah kapasitor penuh, maka arus yang masuk ke motor disuplai dari P2 P1, ya, kerjasama antara P2 P1 dan plat NOK ini, ya. Jadi putarannya dilanjutkan, putaran motor dilanjutkan dengan arus yang berasal dari P2, tidak lagi arus yang berasal dari terminal B pada relay. Nah, ini ya. Sampai ini motor berputar, plat NOK juga berputar, sampai bilah kemudian turun lagi. Ya. Selama kapasitor masih penuh, maka aliran arus yang ke motor itu disuplai oleh P2, P1 dan seterusnya. Ya. Pada saat kapasitor sudah penuh, aliran arus yang ke motor disuplai oleh P2, ya, ke P1, kemudian ke relay, ya, kemudian ke saklar intermittent, ya, kemudian ke motor dan ke massa, ya. Jadi pada kondisi ini, ya, maka motor masih berputar, plat NOK juga berputar, dan bilah pada wiper juga bergerak. Jadi gerakan ini akan mengarah ke bawah. Nah, jadi pada saat kapasitor sudah penuh, arus disuplai dari P2 P1, ya. Arus yang ke motor disuplai oleh P2 P1 dan seterusnya. Nah, ini kita lanjutkan, ya. Motor masih berproses berputar, ya. Plat NOK juga berputar, kipas kaca atau bilah wiper terus bergerak, ya. Pada saat motor berputar dan plat NOK posisinya sudah mencapai P2 mengambang dan P3 berhubungan dengan plat NOK bagian tonjolan, maka pada posisi ini bilah wiper akan berada pada posisi bawah. Nah, pada posisi ini tidak ada arus lagi yang mengalir dari P2, ya, karena P2 menggantung. Tidak ada arus yang ke motor dari manapun sehingga motor berhenti. Saklar masih pada posisi intermittent, ya, motor berhenti berputar. Berapa lama motor berhenti berputar? Ini kita lihat, ya. Motor berhenti berputar pada saat intermittent ini akibat adanya jeda, ya. Jeda waktu yang diperlukan untuk kapasitor ini melakukan pengosongan isinya, ya. Nah, muatan kapasitor ini dibuang, ya, melewati transistor 2 dan ke massa. Nah,
selama pembuangan muatan kapasitor ini diperlukan waktu sekitar 4 detik. Nah, jadi jika pengosongan muatan kapasitor itu lamanya 4 detik, maka jeda waktunya juga 4 detik. Motor wiper berhenti sejenak selama 4 detik dan setelah itu berputar kembali, ya. Bilah wiper akan bekerja satu gerakan lagi, ya. Nah, ini jadi pada saat muatan kapasitor sudah habis, maka arus basis transistor 2 akan terhenti sehingga transistor 2 menjadi off, ya. Arus kolektor yang sebelumnya ke massa juga akan terputus. Oleh karena itu maka arus dari resistor ini akan kembali masuk ke basis transistor 1, emitor transistor 1, kemudian ke massa. Akibatnya maka transistor 1 on, ya. Kalau transistor 1 on, maka arus kembali mengalir ke kumparan relay, ya. Siklusnya kembali ke proses yang sebelumnya. Baik, sekarang kita coba lihat sistem wiper ini, ya, yang dilengkapi dengan rangkaian pengontrol, ya, rangkaian transistor seperti ini. Jika diposisikan pada posisi saklar wiper di posisi low, kita perhatikan saklar kita posisikan ke posisi kecepatan lambat. Kita perhatikan cara kerjanya, ya. Arus dari baterai akan mengalir menuju ke saklar wiper. Pada kecepatan lambat, ya. Masuk ke terminal plus 1, ya. Kemudian masuk ke massa, ya. Maka motor wiper akan bekerja, ya. Plat knob juga berputar, bilah wiper juga bekerja menyeka atau membersihkan kaca, ya. Dia akan terus berputar sampai diposisikan ke posisi off. Jika kembali ke posisi off, ya, maka putaran akan diteruskan oleh arus dari P2 dan P1, ya, sampai posisi bilah wiper berada di bawah. Sekarang pada posisi putaran tinggi, ya, kita lihat, kita coba pada kecepatan tinggi di on kan, ya, arus mengalir dari baterai menuju saklar, kemudian ke terminal kecepatan tinggi, ya, plus 2 sikat kecepatan tinggi, kemudian ke massa, ya. Oleh karena itu maka motor wiper bekerja, ya, berputar sekaligus memutarkan plat knob juga dan menggerakkan bilah wiper, ya. Jadi motor, plat knob dan bilah wiper bekerja secara bersamaan. Jika posisinya dikembalikan ke posisi off, maka arus yang masuk ke motor digantikan arus dari P2 dan P1, ya. Sampai motor berhenti, posisi bilah wiper di posisi bawah. Sekarang kita coba cermati bagaimana siklus dari kerja sistem wiper dengan intermittent yang aktif, ya. Silahkan diperhatikan.
Baik, ya. Sebelum dilanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, ya, berkaitan dengan kerja dari sistem intermittent, ya. Pertanyaan pertama adalah, kapan transistor 1 on? Silahkan dijawab, ya. Pertanyaan kedua, pada posisi bagaimanakah kapasitor ini terisi? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, peristiwa apa yang terjadi pada saat kapasitor sudah penuh? Silahkan dijawab, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan terjadinya jeda pada motor wiper, ya, sehingga motor wiper tidak berputar, padahal saklarnya pada posisi intermittent on? Silahkan dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, pada kondisi yang seperti apakah terminal pada relay berada di posisi A dan terminal pada relay berada di posisi B? Silahkan dijawab, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam sistem intermittent, apa fungsi dari kapasitor? Silahkan dijawab, ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa efek rangkaian sistem intermittent pada saat posisi wiper di posisi low? Silahkan dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa efeknya rangkaian sistem wiper, ya, rangkaian intermittent ini, ya, pada saat wiper diposisikan ke posisi high atau kecepatan tinggi? Silahkan dijawab, ya. Baik, ya. Dari beberapa penjelasan yang tadi sudah disampaikan secara rinci, coba membuat simpulan hasil pembelajaran berdasarkan penjelasan tadi, ya. Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan tadi tentang sistem intermittent? Silahkan dibuat simpulannya. Simpulan yang kedua, apa yang menyebabkan wiper berhenti sejenak saat intermittent diaktifkan? Silahkan buat simpulannya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah efeknya rangkaian intermittent tersebut terhadap motor wiper pada kecepatan lambat dan tinggi? Ya, jadi pada saat saklar diposisikan kecepatan lambat dan saklar diposisikan kecepatan tinggi. Silahkan buat simpulannya, ya. Baik, demikianlah penjelasan kita kali ini mengenai sistem intermittent, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Ikuti terus kelanjutan dari video yang tentu saja isinya akan semakin menarik pada channel ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.